Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa la yalil 'amila ma'mulul khabar, illa idha dharfan ata au harfajar. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bni Malikin, beliau masih melanjutkan pembahasan mengenai kana wa akhawatuha. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-152. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wala yalil 'amila ma'mulul khabar. Dan tidak mengikuti amil ma'mulul khabar. Atau mudahnya, ma'mulul khabar, ma'mul dari khabar itu tidak boleh mengikuti atau datang setelah amil. Jadi misalnya amilnya adalah kana. Setelah kana ada isim kana. Kemudian khobar kana. Itu bentuk yang biasa kita gunakan. Dan kalau misalnya khobar kana itu memiliki ma'mul, maka ma'mulnya biasanya datang setelah khobar. Nah, jika kita meletakkan ma'mul khobar itu tepat setelah kana, nah, itu tidak diperbolehkan. Itu yang dimaksud dengan penggalan awal dari bait ini. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau melanjutkan, illa idza dzarfan ata au harfajar. Kecuali jika ma'mul dari khobar tersebut itu berupa dzaraf atau berupa huruf jar. Tentu juga bersama majrurnya. Jadi dengan kata lain, jika ma'mul dari khobar tersebut berupa dzaraf dan jar majrur, maka diperbolehkan diletakkan langsung setelah amil. Ya, misalnya setelah kana. Itu maksud dari bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk bait yang ke-152 ini, yaitu ahkamu ma'mulil khabari, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ma'mul dari khabar kana wa akhawatiha. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan mengenai bait ini. Lamma dzakaron nazimu fima madha hukma taqaddumil khabari ala lismi. Ya, setelah nazim, yang dimaksud adalah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi setelah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu sebelumnya menyebutkan mengenai hukum didahulukannya khobar dari isim. Ya, misalnya didahulukannya khobar kana dari isim kana. Bayyana huna hukma taqaddumi ma'mulil khabari. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau di sini menjelaskan mengenai hukum didahulukannya ma'mul khabar. Apa maksudnya? Wa huwa tawassutuhu bainan nasikhi wasmihi. Maksud didahulukannya ma'mul khabar yaitu meletakkan ma'mul khabar di pertengahan. Artinya diletakkan di antara nasikh dengan isimnya. Ya, isim dari nasikhnya. Jadi misalnya, kalau nasikhnya adalah kana, urutannya adalah kana, kemudian ma'mul dari khobar, kemudian isim kana. Hukum itulah yang dijelaskan dalam bait ini. Apakah yang dimaksud dengan ma'mul di sini? Di sini ada penjelasan, wal muradu bil ma'muli, dan yang dimaksud dengan ma'mul
yaitu ma'amila fihil khobaru min dzarfin au jarrin wa majrurin au maf'ulin bihi. Jadi wal muradu bil ma'muli yang dimaksud dengan ma'mul ma'amila fihil khobaru, yaitu suatu kata yang khobar beramal kepada kata tersebut. Itu yang dimaksud dengan ma'mul. Jadi khobar dia itu beramal kepada suatu kata, maka itu disebut dengan ma'mul. Min dzarfin, ya baik berupa dzaraf, au jarrin wa majrurin, ya atau berupa jar dan majrurnya. Au maf'ulin bihi, atau ma'mul juga dapat berupa maf'ulun bihi. Nahwu, contohnya, kana Hisyamun qari'anil kitaba. Ya, kana Hisyamun qari'anil kitaba. Ya, ini contohnya. Ya, dahulu Hisyam itu ya, seseorang yang membaca kitab. Ya, atau waktu itu Hisyam sedang membaca kitab. Maka kana di sini adalah nasikhnya. Ya, nasikhnya. Kana. Kemudian Hisyamun di sini adalah isim kana. Ya, ini jelas. Kemudian qari'an itu adalah khobar kana. Jadi kana Hisyamun qari'an adalah kana, isim kana, kemudian khobar kana. Kemudian kita lihat ada kata al-kitaba. Ya, al-kitaba. Di sini mansub. Mengapa mansub? Karena dia adalah maf'ulun bihi dari lafadz qari'an. Ya, maf'ulun bihi dari isim fa'il. Maka kita dapat mengatakan al-kitaba adalah ma'mul dari qari'an. Ya, ma'mul dari qari'an, di mana qari'an adalah khobar kana. Maka inilah yang akan menjadi pembahasan pada bait ini, yaitu mengenai ma'mul dari khobar. Kalau dari contoh ini adalah lafadz al-kitaba. Dan kita mengetahui al-kitaba ini adalah maf'ulun bihi. Kemudian kita lanjutkan, fa in kanal ma'mulu dzarfan aw jarran wa majruran fasayati hukmuhu. Maka jika ma'mulnya itu berupa dzaraf atau jar majrur, maka nanti akan datang penjelasan mengenai hukumnya. Wa in kana ghairuhuma kal maf'uli bihi fahuna suratani. Ya. Wa in kana ghairuhuma, adapun jika ma'mulnya itu bukan berupa jar majrur atau dzaraf, contohnya apa? Kal maf'uli bihi. Seperti maf'ulun bihi tadi, qari'anil kitaba, al-kitaba adalah maf'ulun bihi. Maka bagaimana? Fahuna suratani. Maka jika ma'mulnya bukan berupa dzaraf atau jar majrur, maka ada dua bentuk. Ya, dua gambaran atau dua bentuk. Al-ula, ya bentuk yang pertama, ya as-suratul ula, bentuk yang pertama itu adalah an yataqaddama ma'mulul khabari wahdahu 'ala lismi. Yaitu bentuk yang pertama itu ketika ma'mul dari khabar itu didahulukan sendirian. Ya, artinya didahulukan sendiri saja dari isimnya. Artinya apa? Yang didahulukan hanya ma'mulnya saja, khobarnya tidak. Ya, ma'mulnya itu mendahului isim dari nasikhnya. Jadi urutannya menjadi kana, ya, kemudian ma'mul dari khobar, kemudian isim kana, baru khobar kana. Kemudian wa yakunul khobaru mu'akhkharan 'anil ismi. Ya, dan kemudian khobarnya, ya contohnya adalah khobar kana, itu diakhirkan dari isim kananya. Jadi urutannya tadi menjadi kana, ma'mul khobar, kemudian isim kana, kemudian khobar kana. Ya. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya nahwu kalimat awalnya kanal qadimu raqiban sayyaratan.
kanal qadimu raqiban sayyaratan. Ya, waktu itu orang yang datang itu menaiki mobil. Maka di sini bagaimana? Kana adalah nasikh, kemudian al-qadimu adalah isim kana, raqiban adalah khobar kana, dan sayyaratan itu adalah ma'mul dari khobar kana. Dalam hal ini adalah maf'ulun bihi bagi raqiban. Maka kalau bentuk yang umum ini, itu kita bentuk atau kita ubah menjadi gambaran atau bentuk yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu as-suratul ula tadi, di mana an yataqaddama ma'mulul khabari wahdahu 'alal ismi. Ya, maka bentuknya jadi bagaimana? Fataqulu, maka engkau katakan, kana sayyaratan al-qadimu raqiban. Ya, kana sayyaratan al-qadimu raqiban. Artinya sama, ya, waktu itu orang yang datang itu menaiki mobil. Tetapi urutannya menjadi kana, ya, nasikhnya, kemudian sayyaratan itu adalah ma'mul dari khobar. Baru al-qadimu, yaitu isim kana, kemudian baru raqiban, yaitu khobar kana. Berarti yang didahulukan hanya ma'mul khobarnya, yaitu sayyaratan saja. Sedangkan khobarnya sendiri tetap terletak setelah isim. Ya, khobar kananya tetap terletak setelah isim. Yang didahulukan hanya ma'mul khobarnya saja. Ya, kemudian bagaimana bentuk yang seperti ini? Wa hadhihi suratu mamnu'atun 'indal basriyina. Dan bentuk yang seperti ini, ya, susunan yang seperti ini, itu terlarang menurut para ulama nahwu dari Basrah. Ya, terlarang menurut ulama nahwu dari Basrah. Mengapa? Limukhalafatiha al-qa'idatal 'ammata. Karena susunan yang seperti ini, bentuk yang seperti ini, itu menyelisihi kaidah umum. Ya, apa kaidah umum yang dimaksud? Annahu la yajuzu an yaliyal 'amila mubasyaratan ma'mulun li'amilin akhara. Ya, kaidah umumnya adalah annahu la yajuzu an yaliyal 'amila mubasyaratan ma'mulun li'amilin akhara. Kaidah umumnya adalah tidak boleh suatu amil itu diikuti atau diikuti secara langsung oleh suatu ma'mul bagi amil yang lain. Ya, artinya apa? Kalau ada amil, ya, kemudian setelah itu datang ma'mul, namun ternyata itu ma'mul untuk amil yang lain, maka itu tidak diperbolehkan menurut kaidah umum. Ya, karena apa? Kalau kita katakan kana sayyaratan al-qadimu raqiban, maka sayyaratan ini ma'mul. Ya, tapi apakah ma'mul bagi kana? Bukan. Ya, bukan ma'mul bagi kana. Tetapi ma'mul bagi apa? Raqiban. Ya, artinya ada amil yang lain yang ternyata datangnya belakangan. Ya, seperti itu. Namun kita lihat catatan kaki yang ada di bawah. Fa'idha qulta. Ya, akan tetapi jika engkau mengatakan kana sayyaratan al-qadimu raqiban, ya, ini contoh yang bentuk gambaran utama pertama tadi. Ya, kan kana sayyaratan al-qadimu raqiban, ya, jika engkau mengatakan demikian, faqad waliyal 'amilu kana, faqad waliyal 'amila kana qauluka sayyaratan. Ya. Faqad waliyal 'amila kana qauluka sayyaratan. Ya, maka amil yaitu kana di sini itu diikuti oleh ucapanmu sayyaratan. Ya, wa huwa ma'mulun li'amilin akhara. Ya, dan sayyaratan tadi itu adalah ma'mul bagi amil yang lain. Apa itu amil yang lain? Wa huwa raqiban. Yaitu raqiban.
li'annahu maf'ulun bihi mansubun liraqiban. Dan lafadz sayyaratan tadi itu adalah maf'ulun bih yang mansub. Ya, maf'ul bih untuk apa? Maf'ul bih untuk lafadz raqiban. Ya, maf'ulun bih untuk isim fa'il raqiban yang berkedudukan sebagai khobar kana. Fala yasihhu, ya maka tidak boleh an nuqaddimahu, ya tidak boleh bagi kita untuk mendahulukan ma'mul khobar tersebut. Wa nadha'ahu ba'da 'amilin akhara. Ya, kita tidak boleh meletakkan sayyaratan tadi, mendahulukan sayyaratan tadi dan meletakkannya setelah amil yang lain. Dalam hal ini adalah kana. Karena apa? Sayyaratan tadi itu adalah ma'mul bagi raqiban, bukan ma'mul bagi kana. Ya, kita kembali ke atas. Ya, ini menurut ulama dari Basrah. Wa yujizuhal kufiyuna. Ya, akan tetapi walaupun ulama Basrah itu melarang, akan tetapi ulama nahwu dari Kufah itu memperbolehkan hal tersebut. Artinya apa? Memperbolehkan mendahulukan ma'mul dari khobar, ya, dari isimnya. Artinya meletakkannya seperti susunan tadi. Kana sayyaratan al-qadimu raqiban, itu para ulama nahwu dari Kufah itu memperbolehkannya. Ya, mengapa? Liqaulil Farazdaqi. Ya, para ulama nahwu tersebut itu bersandar pada ucapan seorang penyair yaitu Al-Farazdaq. Apa yang beliau katakan? Kita lihat di sini. Kita lihat syair beliau yaitu qanafidhu haddajuna haula buyutihim bima kana iyyahum atiyatu awwada. Ya, qanafidhu haddajuna haula buyutihim bima kana iyyahum atiyatu awwada. Kalau artinya secara umum, ya para landak tersebut itu berjalan tertatih-tatih di sekitar rumah mereka. Karena itulah yang dibiasakan kepada mereka oleh atiyah. Ya, tetapi syair ini itu diperuntukkan kepada seorang penyair yang lain yang bernama Jarir. Ya, Jarir dan Al-Farazdaq itu ya, salah atau dua orang penyair yang masyhur pada masanya. Akan tetapi di antara mereka itu ya mereka sering saling mencela. Dan celaan itu dituangkan dalam bentuk syair. Maka syair ini itu ditujukan oleh Al-Farazdaq kepada Jarir. Ya. Di mana Al-Farazdaq itu menyifati keluarga Jarir itu seperti landak yang ya, berjalan tertatih-tatih di sekitar rumah mereka. Ya, dan tingkah laku itu karena Atiyah itu adalah ayah dari Jarir. Ya, Atiyah itu yang membiasakan tindakan tersebut kepada mereka. Atau kita lihat penjelasan ringkas dari bait ini di catatan kaki. Qanafidhu, ya apa yang dimaksud dengan qanafidhu? Qanafidhu adalah jam'u qunfudhin, yang merupakan jamak dari qunfudhun. Apa itu qunfudhun? Wa huwa hayawanun syaikun ma'rufun. Qunfudhun adalah hewan berduri yang dikenal. Ya, landak ya, seperti landak itu kan hewan berduri yang kita kenal. La yanamul laila. Dan landak itu memiliki kebiasaan tidak tidur pada malam hari. Namun apa yang dilakukan oleh landak? Bal yajulu bahthan amma yaqtatu bihi. Ya, akan tetapi landak itu ya berkeliling, ya berkeliaran untuk mencari ya sesuatu atau makanan yang ia hidup dengannya. Artinya apa? Secara umum landak itu malam hari tidak tidur,
dan mencari makan pada malam hari. Kemudian haddajuna, ya lafadz haddajuna yang ada pada syair tersebut jam'u haddajin. Ya haddajuna adalah jamak dari haddajun. Ya, apa itu? Sighatun mubalaghatun minal hadji awil hadajani. Ya, sighatun mubalaghatun minal hadji awil hadajani. Haddajun adalah bentuk sighah mubalaghah. Ya, kita mengetahui ini salah satu pembahasan ya mengenai perubahan bentuk kata, ya shorof yang menentukan atau menunjukkan bentuk yang sangat. Ya, bentuk yang sangat, mubalaghah. Dari apa? Al-hadju atau al-hadajanu. Jadi haddajun adalah sighah mubalaghah dari al-hadju atau al-hadajanu. Ya, apa itu al-hadju atau al-hadajanu? Wal-hadajanu wal-hadju, ya yang dimaksud dengan al-hadajanu dan al-hadju, misyatus syaikhid dha'ifi. Ya, misyatus syaikhid dha'ifi. Yaitu cara berjalannya orang tua yang lemah. Jadi yang dimaksud dengan al-hadju atau al-hadajanu adalah cara berjalannya orang tua yang lemah. Au misyatun fiha irti'asyun. Ya, misyatun fiha irti'asyun. Atau untuk menjelaskan cara berjalan yang di dalam cara berjalan tersebut itu ya ada gemetaran dan goyangan. Artinya berjalan sambil gemetar dan goyang itu juga disebut dengan al-hadju atau al-hadajanu. Itu maksudnya. Kemudian atiyatu, yang dimaksud dengan atiyah tadi adalah Abu Jaririn. Ya, ayahnya Jarir. Yang tadi kita katakan Jarir dan Al-Farazdaq itu ya, saling mencela. Ya, dan celaan tersebut itu dituangkan dalam syair. Kemudian apa? Wasyairu, ya, dan penyair yaitu Al-Farazdaq yasifuhum. Itu menyifati Jarir dan saudara-saudaranya bi annahum kal qanafidhi. Ya, bahwa anak Jarir dan saudara-saudaranya itu seperti landak. Ya, seperti landak-landak. Yamshuna lailan haulal buyuti. Yang ya berkeliaran pada malam hari di sekitar rumah-rumah. Ya, untuk apa? Lidda'arati. Ya, untuk ya melakukan perbuatan yang keji. Wassariqati. Ya, dan juga untuk mencuri atau merampas. Kemudian misyatas syaikhil harami. Ya, dengan cara berjalan yang seperti orang tua yang sudah pikun. Ya, mengapa berjalan seperti itu? Li'alla yash'uru bihim ahadun. Ya, li'alla yash'uru bihim ahadun. Supaya ya tidak ada seorang pun yang menyadari mereka. Ya, tidak ada seorang pun yang menyadari mereka. Ya, ini adalah secara umum makna dari bait tersebut. Kemudian waqad warithu hadhihi sifata an atiyata. Ya, dan sungguh Jarir dan saudara-saudaranya itu mewarisi sifat tersebut itu dari Atiyah, yaitu Abi Jaririn, yaitu ayah Jarir, ayah mereka. Kemudian wa qanafidhu khabarul mubtada'i. Ya. Kemudian qanafidhu itu adalah khabar bagi mubtada'. Ya. Atau ya khabarul mubtada'il mahdzufi mungkin ya. Khabar bagi mubtada' yang dihapus. Apa mubtada'nya? Ai hum qanafidhu. Ya, hum qanafidhu. Jadi hum itu adalah mubtada' yang dihapus, khabarnya adalah qanafidhu. Wal aslu, dan asalnya adalah hum kal qanafidhi.
yaitu asalnya mereka seperti landak-landak. Ya, ini syair yang berupa celaan atau cacian, ya, namun yang kita bahas di sini adalah syahid dari syair tersebut. Ya, mengapa para ulama dari Kufah itu memperbolehkan mendahulukan ma'mul dari khobar, itu karena syair ini. Ya, kita lihat syahidnya, faqaddama syairu ma'mula khobari kana. Maka di syair ini itu Al-Farazdaq, penyair, itu mendahulukan ma'mul khobar kana. Ya, mana ma'mul khobar kana? Wa huwa iyyahum alasmiha. Yaitu lafadz iyyahum dari isimnya. Ya, kita lihat di sini bentuknya adalah kana iyyahum atiyatu awwada. Ya, kana iyyahum atiyatu awwada. Maka kita mengetahui iyyahum itu adalah maf'ulun bihi dari awwada. Ya, berarti ma'mul dari khobar kana, karena atiyatu adalah isim kana, kemudian awwada itu berkedudukan sebagai khobar kana. Kemudian ma'mulnya iyyahum itu diletakkan di antara kana dan isim kana. Ya. Apa isim kana tadi? Wa huwa atiyatu. Ya, yaitu lafadz atiyah ma'a ta'khiril khobari, dengan mengakhirkan khobarnya, yaitu awwada. Ya, atau wa huwa jumlatu awwada. Ya, anil ismi, dari isimnya. Berarti bentuknya kana. Ya, kana adalah nasikh, kemudian iyyahum itu ma'mul dari khobar, atiyatu adalah isim kana, awwada adalah jumlah yang menempati kedudukan khobar kana. Maka karena syair ini, maka ulama dari Kufah itu memperbolehkan bentuk yang pertama. Kemudian ats-tsaniyatu, bentuk yang kedua, an yataqaddamal ma'mulu wal khobaru 'alal ismi. Yaitu mendahulukan ma'mul dan khobar dari isimnya. Ya, berarti yang didahulukan tidak hanya ma'mulnya saja, tetapi khobarnya juga didahulukan. Wa yataqaddamal ma'mulu 'alal khobari. Ya, dan ma'mulnya itu didahulukan dari khobarnya. Berarti urutannya menjadi kana, kemudian ma'mul khobar, kemudian khobar kana, baru isim kana. Ya, kalau nasikhnya adalah kana. Maka tadi misalnya, contohnya kan awalnya kanal qadimu raqiban sayyaratan. Ya, asalnya seperti itu, kanal qadimu raqiban sayyaratan. Fataqulu, maka engkau katakan kalau mengikuti bentuk yang kedua ini, kana sayyaratan raqiban al-qadimu. Ya, kana sayyaratan raqiban al-qadimu. Artinya juga sama, ya, waktu itu orang yang datang tersebut menaiki mobil. Maka bentuknya menjadi apa? Kana itu nasikhnya, kemudian sayyaratan ma'mul dari khobar, raqiban adalah khobar kana, al-qadimu adalah isim kana. Wa hadhihi suratu, dan bentuk ini, bentuk yang kedua ini, mamnu'atun 'inda sibawaihi wa aktsaril basriyina. Maka bentuk yang kedua ini, urutan atau susunan yang seperti ini, itu terlarang menurut Sibawaih dan juga mayoritas dari ulama nahwu dari Basrah. Ya, Sibawaih dan mayoritas ulama nahwu dari Basrah itu melarang susunan yang seperti ini. Wa yujizu hal kufiyuna wa ba'dul basriyina. Akan tetapi, ulama nahwu dari Kufah dan sebagian dari ulama nahwu dari Basrah itu memperbolehkan susunan seperti ini. Mengapa? Liqauli syairi, karena bersandar pada ucapan seorang penyair. Apa ucapannya? Fa asbahu wan nawa'ali mu'arrasihim wa laisa kullan nawatul qil masakinu.
Ya, maka mereka itu mendapati pagi hari dan ya biji-bijian itu tampak di tempat mereka menginap. Ya, dan tidaklah setiap biji-biji itu dilemparkan oleh orang-orang yang menginap tersebut. Ya, atau kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Ya, an-nawa, apa yang dimaksud dengan an-nawa? An-nawa jam'un. Ya, an-nawa adalah jam'un. Itu bentuk jamak. Mufraduhu nawatun. Yang mufradnya adalah nawatun. Apa itu nawatun? Wan nawatu ajamatut tamri wazzabibi wa ghairihima. Yang dimaksud dengan an-nawatu itu adalah biji dari kurma dan juga kismis dan juga selain dari keduanya. Itu yang dimaksud dengan an-nawatu. Wal muradu huna al-awwalu. Sedangkan yang dimaksud di syair ini itu adalah yang pertama. Berarti an-nawatu yang dimaksud adalah biji kurma. Ya, kemudian mu'arrasihim, di syair tersebut ada mu'arrasihim. Apa itu mu'arrasihim? Al-mu'arrasu, yang dimaksud al-mu'arrasu, maudhi'un nuzuli akhiral laili. Yaitu tempat untuk menginap di akhir malam. Itu yang dimaksud dengan al-mu'arrasu. Ya, atau yang dimaksud wa arada bihi, yang dimaksud penyair di sini, yang dimaksud dengan mu'arras adalah al-maudhi'ul ladzi anzalahum fihi. Yaitu suatu tempat yang mereka menginap di dalamnya. Ya, kemudian apa maksud dari syair tersebut? Falamma asbahu, ya, maka ketika mereka mendapati pagi hari di tempat menginap tersebut, tempat singgah tersebut, wara'a minan nawa syai'an katsiran fi mu'arrasihim. Ya, kemudian ya ditampakkan kepada mereka biji-bijian kurma yang sangat banyak. Artinya ya penyair tersebut kemudian melihat biji kurma yang sangat banyak fi mu'arrasihim, di tempat mereka menetap atau menginap pada malam hari. Kemudian ansyadal qasidata. Ya, kemudian penyair tersebut ya menyair, mendendangkan kasidah ini. Ya, mendendangkan sebuah qasidah, wa minha hadzal baitu. Ya, dan di antara qasidah tersebut adalah bait ini. Yaitu fa'asbahu wan nawa alim mu'arrasihim wa laisa kullan nawatul qil masakinu. Apa maksud dari bait ini? Mubinan kathratama qadimalahum minat tamri. Untuk menjelaskan betapa banyaknya kurma yang muncul di hadapan mereka. Ya, untuk menunjukkan kurmanya itu sangat banyak. Ya. Wa kathrotama akalu, ya, dan juga betapa banyaknya kurma yang tadi muncul itu kemudian mereka makan. Ya. Ma'annahum lam yakunu yarmuna kullanawatin yakuluna tamrataha. Dan menunjukkan betapa banyaknya kurma yang mereka makan. Ya. Kurma yang mereka makan itu juga sangat banyak, meskipun ya tidak setiap biji dari kurma yang mereka makan itu dibuang. Ya, kalau normalnya normalnya kita makan kurma, ya bijinya kita buang. Kita makan kurma, bijinya kita buang. Tetapi karena saking banyaknya kurma yang ada, ya, tidak semua biji itu mereka buang. Ya, jadi kurma-kurma tersebut yang mereka makan itu tidak setiap bijinya mereka buang. Tetapi apa? Bal yalquna ba'dhan wa ya'kuluna ba'dhan. Ya, akan tetapi sebagian dari biji tersebut itu mereka buang, tapi sebagian dari biji itu tertelan.
Ya, justru mereka makan. Ya, itu menunjukkan betapa banyaknya kurma yang ada pada saat itu. Ya, ini hanya makna dari syairnya. Namun apa syahidnya? Kita kembali ke atas. Faqaddama asy-syairu ma'mula khabari laisa. Maka di sini penyair itu mendahulukan ma'mul dari khabar laisa. Apa ma'mul dari khabar laisa? Wa huwa kullan nawa. Ya, yaitu kullan nawa. Mengapa? Li'annahu maf'ulu tulqi. Ya, karena kullan nawa itu adalah maf'ul dari fi'il tulqi. Alasmiha, ya, maka penyair itu mendahulukan ma'mul khabar laisa dari isim laisa. Apa isim laisanya? Wa huwa al-masakinu. Ya, yaitu lafadz al-masakinu adalah isim laisa. Ma'a taqaddumil khabari aidon. Ya, dengan mendahulukan khabar juga. Wa huwa jumlatu tulqi. Yaitu jumlah tulqi. Wa ta'akhurihi anil ma'muli. Ya, dan juga mengakhirkannya dari ma'mul. Ya, wa hadza ala ahadil a'aribi. Dan ini merupakan salah satu bentuk i'rab dari syair ini. Jadi kalau kita lihat kembali ke atas, walaisa kullan nawatul qil masakinu. Asalnya apa? Laisal masakinu tulqi kullan nawa. Ya, laisal masakinu tulqi kullan nawa. Tetapi bentuknya diubah menjadi seperti ini. Menjadi laisa kullan nawa tulqil masakinu. Jadi bagaimana? Laisa itu adalah nasikhnya. Kullan nawa itu adalah ma'mul dari khobar. Kemudian tulqi adalah jumlah yang menempati kedudukan khobar laisa. Kemudian al-masakinu adalah isim laisa. Ya, ini menurut salah satu bentuk i'rab dari syair ini. Karena ada contoh dari penyair ini, maka ulama nahwu dari Kufah dan sebagian ulama nahwu dari Basrah itu memperbolehkan mendahulukan ma'mul khobar, kemudian khobar dari isimnya. Ya, seperti susunan yang seperti ini. Ini adalah bentuk atau gambaran yang kedua. Kemudian wabaqiya suratun thalitsatun. Atau wabaqiya suratun thalitsatun fi hadhil mas'alati. Maka tersisalah ya bentuk atau gambaran yang ketiga, ya, atau tinggal gambaran atau bentuk yang ketiga dalam permasalahan ini. Apa itu? Wahiya an yataqaddamal khabaru wal ma'mulu 'alal ismi. Yaitu mendahulukan khobar dan ma'mul dari isimnya. Ya, wa yataqaddamal khabaru 'alal ma'muli. Tetapi dalam bentuk yang ketiga ini, khobar didahulukan dari ma'mulnya. Kalau bentuk yang kedua tadi kan, ma'mulnya didahulukan dari khobarnya. Tetapi di bentuk yang ketiga, khobar itu tetap didahulukan dari ma'mulnya. Ya, nahwu contohnya, kana qari'anil kitaba Khalidun. Ya, kana qari'anil kitaba Khalidun. Ya, waktu itu yang membaca kitab adalah Khalid. Maka asalnya bagaimana? Asalnya adalah kana Khalidun qari'anil kitaba. Ya, waktu itu Khalid itu membaca kitab. Kemudian diubah menjadi kana qari'anil kitaba Khalidun. Maka kana adalah nasikh, qari'an adalah khobar kana, al-kitaba adalah ma'mul dari qari'an, kemudian Khalidun adalah isim kana. Wa hadhihi suratu jaizatun bittifaqin. Dan bentuk yang ketiga ini itu boleh, ya, hukumnya boleh menurut kesepakatan seluruh ulama nahwu. Mengapa? Mengapa diperbolehkan? Li'annahu lam yalikana ma'mulul khabari. Karena apa? Karena kana itu tidak diikuti secara langsung oleh ma'mul khabar. Ya, karena apa? Urutannya menjadi kana, khobar kana dulu, baru
ma'mul dari khobar. Ya, jadi tidak diikuti langsung oleh ma'mul khobar, tetapi wa innama waliyahal khobaru. Akan tetapi yang mengikuti langsung dari kana adalah khobar kana, yaitu lafadz qari'an. Maka untuk yang seperti ini hukumnya boleh menurut kesepakatan para ulama nahwu. Kemudian kita lanjutkan. Hadza idza kana al-ma'mulu ghairu dzarfin wala jarrin wa majrurin. Pembahasan ini itu ketika ma'mul dari khobar itu bukan berupa dzaraf dan juga bukan berupa jar majrur. Fa in kana wahidan minhuma, ya, akan tetapi jika ma'mul dari khobar itu merupakan salah satu dari keduanya, artinya berupa dzaraf atau jar majrur, fa innahu yajuzu an yaliyakana ma'mulu khabariha bittifaqin. Maka kalau ma'mul dari khobar itu berupa dzaraf atau jar majrur, maka diperbolehkan kana itu diikuti atau diikuti atau terletak setelah kana itu berupa ma'mul khobar, ya, menurut kesepakatan para ulama nahwu. Namun apa syaratnya tadi? Ma'mulnya harus berupa dzaraf atau jar majrur. Kalau seperti itu, kana kemudian diikuti oleh ma'mul khobar secara langsung, itu hukumnya boleh menurut kesepakatan para ulama nahwu. Mengapa? Littawassu'i fihima. Ya, karena ada kelonggaran yang berlaku bagi keduanya, yaitu bagi dzaraf dan jar majrur. Nahwu contohnya, kana indaka Khalidun muqiman. Ya, waktu itu Khalid itu menetap di sisimu atau bersamamu. Maka asalnya apa? Kana Khalidun muqiman indaka. Ya, indaka adalah ma'mul bagi muqiman. Tetapi boleh disusun seperti ini karena ma'mul dari khobarnya berupa dzaraf, yaitu indaka. Menjadi kana itu nasikh. Indaka adalah ma'mul khobar yang berupa dzaraf. Khalidun isim kana. Kemudian muqiman adalah khobar kana. Ini boleh karena ma'mul dari khobar berupa dzaraf. Atau contoh yang berupa jar majrur, wa ma zala fil masjidi aliyun mu'takifan. Wa ma zala fil masjidi aliyun mu'takifan. Dan Ali itu masih beriktikaf di masjid. Ya, maka kita lihat seharusnya ma zala aliyun mu'takifan fil masjidi. Ya, aliyun adalah isim ma zala, mu'takifan itu khobar ma zala, fil masjidi adalah ma'mul dari mu'takifan. Akan tetapi karena fil masjidi itu berupa jar majrur, boleh disusun menjadi ma zala, kemudian fil masjidi adalah ma'mul dari khobar, aliyun adalah isim ma zala, mu'takifan adalah khobar ma zala. Wa hadha ma'na qawlihi wa la yalil amila ila akhirih. Maka ini adalah maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wala yalil amila, sampai akhir. Maksudnya apa? Ai la yaqa'u ma'mulul khabari ba'dal amili. Yaitu ma'mul khabar itu tidak boleh terletak tepat setelah amil. Amilnya apa? Wa huwa kana wa akhawatuha. Yaitu amil berupa kana dan saudari-saudarinya. Illa idza atal ma'mulu dzarfan au harfa jarrin ma'a majrurihi. Melainkan jika ma'mulnya itu datang berupa dzaraf atau huruf jar bersama majrurnya. Wal qawlu bil man'i wajihun jiddan. Ya, pendapat yang menyatakan terlarangnya hal tersebut, ya terlarangnya mendahulukan ma'mul tadi, ya mendahulukan ma'mul daripada isimnya, itu sudah sangat jelas. Mengapa? Limukhalafati hadzal uslubi, ya karena ini menyelisihi
gaya bahasa, atau maaf, limukhalafati hadzal uslubi linnahjil ammi. Ya, karena cara ini, gaya bahasa yang mendahulukan ma'mul khobar atau meletakkan ma'mul khobar setelah amil, ya, cara ini itu menyelisihi an-nahjul ammu, ya, cara yang umum. Alladzi tasiru alaihil jumlatu fi nidhami takwiniha al-ma'thuri. Ya, karena biasanya penyusunan jumlah, ya, penyusunan kalimat itu mengikuti, atau penyusunan kalimat itu mengikuti metode penyusunan kalimat yang berlaku. Ya, nidhami takwinihal ma'thuri, ya, metode penyusunan kalimat yang berlaku. Dan meletakkan ma'mul khobar setelah amil itu menyelisihi metode penyusunan kalimat yang berlaku secara umum. Wa tartibi kalimatiha, dan juga menyelisihi atau cara yang umum itu biasa digunakan untuk menyusun kata-kata dalam kalimat. Ya. Wa hadza malhuzun fil jumalil lati aradnaha. Dan ini dapat diperhatikan, ya, pada contoh-contoh kalimat yang kami tunjukkan. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-153. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa mudmarasya nismanin wi in waqa muhimu mastabana annahum tana'. Ya, wa mudmarasya nismanin wi in waqa muhimu mastabana annahum tana'. Ya, dan ya, niatkanlah, ya, atau perkirakanlah dhamir sya'an, ya, menjadi isim dari nasikh, ya, atau menjadi isim, contohnya adalah isim kana. Ya, jadi niatkanlah dhamir sya'an. Ya, in waqa muhimu mastabana annahum tana'. Ya, jika pada suatu susunan kalimat itu terjadi dugaan, ya, terjadi dugaan di mana sesuatu yang terlarang, ya, di mana terjadi sesuatu yang terlarang maksudnya adalah terletaknya ma'mul khobar setelah nasikh. Ya, atau mudahnya terletaknya ma'mul khobar kana setelah kana. Kalau ada yang seperti itu, maka kita diminta untuk meniatkan adanya dhamir sya'an yang ada. Ya, ini berarti takwil, ya. Maka di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk bait ini ta'wilu ma khalafa qa'idatal ma'muli. Yaitu takwil yang dilakukan untuk suatu kalimat yang menyelisihi kaidah umum dari ma'mul. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan, hadzal baitu ala ra'yil mani'ina fi suratainis sabiqataini. Maka bait ini itu mengikuti pendapat para ulama nahwu yang melarang kedua bentuk yang telah berlalu sebelumnya. Ya, sebelumnya kita membahas dua bentuk. Pertama adalah urutannya adalah kana, kemudian ma'mul dari khobar kana, kemudian isim kana, kemudian khobar kana. Itu bentuk pertama. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah, ya, contohnya adalah kana, ya, kemudian ma'mul dari khobar kana, kemudian khobar kana dulu, baru isim kana. Ya, ini contohnya kalau kana. Nah, maka syair ini, bait ini itu mengikuti pendapat ulama yang melarang dua bentuk tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah wahumul basriyuna. Ya, mereka adalah para ulama nahwu dari Basrah. Yubayyinu tariqatahum, ya, maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan metode mereka fi ta'wili ma khalafal qa'idata.
Ya, metode mereka adalah melakukan takwil untuk suatu susunan kalimat yang menyelisihi kaidah. Wa ma'nahu, dan maksudnya, annahu idza warada min kalamil arabi. Ya, artinya jika sampai atau jika kita mendengar suatu kalimat yang diucapkan oleh orang Arab, ma dhahiruhu annahu waliyakana wa akhawatiha ma'mulu khobariha. Yang zahirnya, secara zahirnya, itu kana wa akhawatuha itu diikuti oleh ma'mul dari khobarnya. Ya, secara zahirnya tampak seperti itu. Artinya ketika kita mendengar ucapan orang Arab yang zahirnya, ma'mul khobar itu langsung mengikuti kana dan saudari-saudarinya. Kal baitainis sabiqaini. Ya, atau kal baitainis sabiqataini. Atau tidak, betul. Kal baitainis sabiqaini, betul ya. Sebagaimana dua bait yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, pada contoh kal baitainis sabiqaini. Fa innahu yu'awwalu ala anna fi kana mathalan dhamiron mustatiron. Maka pada saat itu ditakwil, ya ditakwil bahwa di kana, ya contohnya kalau kana, itu ada dhamir mustatir. Ya, artinya kita menakwil adanya dhamir mustatir. Apa dhamir mustatirnya? Huwa dhamirus sya'ni, yaitu dhamir sya'an. Kita lihat catatan kaki, taqaddamal kalamu ala dhamiris sya'ni. Ya, telah berlalu penjelasan mengenai dhamir sya'an. Fi awwalin nakirati wal ma'rifati fi mabahithid dhamiri. Yaitu ketika awal pembahasan atau awal nakiroh dan ma'rifah ini telah berlalu pada pembahasan dhamir. Kita kembali ke atas, wa huwa ismuha. Ya, maka dhamir sya'an yang ditakwil tadi, yang diniatkan tadi, itu di-i'rab sebagai isim kana contohnya, ya. Jadi ada dhamir sya'an yang mustatir, ya, itu ditakwil atau dianggap sebagai isim kana. Maka kalau seperti itu, ya kalau diniatkan seperti itu, walam yalil ma'mulul amila, ya walam yalil ma'mulul amila. Maka kalau seperti itu, ma'mul itu tidak mengikuti amil. Ya, artinya setelah amil, setelah kana itu tidak langsung ada ma'mulnya. Karena apa? Wa innama waliyal amila ismuhu. Ya, wa innama waliyal amila ismuhu. Yang mengikuti amil adalah isim dari kana, yaitu dhamir sya'an yang mustatir tadi. Ya, ini adalah takwil dari para ulama nahwu dari Basrah. Artinya kalau kok setelah kana ada ma'mul dari khobar kana, kita meniatkan adanya dhamir sya'an yang mustatir. Kita lihat penjelasan berikutnya menurut Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa hunaka ta'wilatun wa takhrijatun ukhra. Ya, dan juga selain takwil yang seperti ini, itu masih ada takwil-takwil dan juga interpretasi-interpretasi yang lain. Ya. La takhlu minat takallufi. Yang takwil dan interpretasi tersebut itu semuanya tidak terlepas dari takalluf. Ya, tidak terlepas dari memberatkan, membebani diri sendiri. Ya, secara umum i'rab yang dengan takwil itu kan berat, sulit. Ya, berbeda dengan i'rab yang memang tampak. Kullu dzalika liidkhalil waridi 'anil arabi tahtal qa'idatil 'ammatil lati dzakarna qabla hadzal baiti. Yang semua takwil dan interpretasi tersebut itu untuk memasukkan setiap ucapan yang diucapkan oleh orang Arab, yang kita dapati dari orang Arab, itu dimasukkan ke dalam kaidah umum yang kita sebutkan tadi. Ya, kita tadi menyebutkan sebuah kaidah umum bahwa tidak boleh suatu amil
itu diikuti langsung oleh ma'mul dari amil yang lain. Ya, itu kaidah umumnya. Maka semua takwil ini itu maksudnya seluruh orang Arab itu ucapannya dibawa kepada kaidah umum ini. Ya. Qabla hadzal baiti yang kita bahas sebelum bait ini. Wala da'iya li hadhihi ta'wilati wal a'aribil mutakallifati. Yang sebetulnya tidak ada gunanya, ya tidak ada perlunya bagi kita untuk mengikuti takwil-takwil ini, atau kita tidak perlu akan takwil-takwil ini, dan juga i'rab-i'rab yang membebani, yang menyulitkan tersebut, itu kita tidak perlu. Kenapa? Wal arabiyyu la ya'rifu syai'an minha. Karena bahkan orang Arab itu sama sekali tidak mengetahui sesuatu pun dari takwil-takwil dan interpretasi tersebut. Ya. Fatuhfadhu mithlu hadhil amthilati. Ya, maka contoh-contoh yang seperti permisalan yang seperti contoh-contoh yang dalam syair tadi, itu tuhfadhu, dihafalkan saja. Wala yuqasu 'alaiha, dan tidak perlu dikiaskan dari contoh tersebut. Mengapa? Liqillatiha, ya karena yang menyelisih kaidah itu sebetulnya hanya sedikit. Ya, jadi tidak perlu dikiaskan, tapi cukup dihafal contoh-contoh yang menyelisih kaidah umum tadi, ya karena hanya sedikit. Kemudian wa mukhalafatiha an-nasaqas sahiha. Ya, karena itu juga menyelisihi pola yang umum, yang sahih, yang benar. Ya. Wa mukhalafatiha an-nasaqas sahihal warida fi tarkibil jumlati. Ya, dan juga karena itu menyelisihi pola yang sahih yang sampai kepada kita dari orang Arab dalam penyusunan sebuah kalimat. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.